Schmeggadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Amalia Putri dengan NIM 2441104051330 dari kelas 4 PGMIC. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho MSI. Pertama, pengertian metodologi studi Islam. Secara bahasa, metodologi berasal dari bahasa Yunani. Metodos artinya cara atau jalan, dan logos artinya ilmu. Jadi metodologi berarti ilmu tentang cara untuk mencapai sesuatu. Sedangkan studi Islam adalah kajian tentang ajaran, sejarah, dan praktik Islam. Secara istilah, metodologi studi Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas cara, pendekatan, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk mengkaji, memahami, dan menjelaskan Islam secara sistematis dan ilmiah, baik dari sisi ajaran akidah, sejarah, maupun perkembangannya di tengah masyarakat. A few moments later. Kedua, fondasi Islam dibangun di atas 5 pilar, yaitu rukun Islam. Yang pertama, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. Dan 5, haji. Pertama, syahadat. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini adalah fondasi yang paling dasar, gerbang masuk dalam Islam, serta sumber dari seluruh keyakinan dan amal perbuatan. Yang kedua adalah sholat. Ibadah 5 waktu dalam sehari, hubungan antara hamba dengan Allah sekaligus pembeda utama antara muslim dan non-muslim dalam praktik harian. A few moments later. Ketiga, zakat. Kewajiban harta bagi yang mampu mencerminkan dimensi sosial Islam, pembersih harta dan jiwa dari sifat fikir. Keempat, puasa. Puasa merupakan latihan pengendalian diri dan ketakwaan selama 1 bulan penuh. Yang terakhir, haji. Haji adalah kewajiban bagi yang mampu, baik secara fisik dan finansial, sekali seumur hidup, dan simbol persatuan umat Islam sedunia. Nah, jika ada pertanyaan, apakah seseorang tetap muslim jika salah satu tidak terpenuhi? Disinilah pentingnya membedakan syahadat dari 4 pilar lainnya. Syahadat bersifat mutlak, berarti tanpa syahadat atau mengingkarinya, seseorang tidak sah disebut muslim. Syahadat adalah syarat keislaman itu sendiri. Sholat, zakat, puasa, haji adalah kewajiban bagi orang yang sudah muslim. Jika seseorang meninggalkannya karena malas dan lalai, ia tetap muslim, tetap berdosa besar, dan statusnya adalah muslim yang fasik atau maksiat, bukan keluar dari Islam selama ia tidak mengingkari kewajibannya. A few moments later. 3. Argumen nakli dan akli tentang kewajiban percaya kepada Tuhan. Dalil nakli adalah bukti yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jika dalil akli membuktikan dengan akal, maka dalil nakli menegaskan dengan firman Allah secara langsung. Yang pertama, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini adalah pernyataan paling tegas tentang keesaan Allah. Percaya kepadanya adalah kewajiban pertama yang paling mendasar dalam Islam. Yang kedua, Quran Surat Al-Imran ayat 18 artinya, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Allah sendiri yang bersaksi atas keesaannya. Ini adalah penegasan langsung dari zat yang paling berhak menyatakan hal tersebut. Yang ketiga, hadis Jibril. Hadis riwayat Muslim. Iman itu ialah engkau yang beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis ini menjelaskan bahwa percaya kepada
Allah adalah rukun iman yang paling pertama. Semua keyakinan dalam Islam bertumbuh di fondasi ini. Dalil akli adalah bukti yang bisa kita temukan lewat akal, pikiran, dan pengamatan terhadap alam semesta tanpa harus membuka kitab suci terlebih dahulu. Yang pertama ada argumen sebab akibat atau kosmologis. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada penyebabnya. Meja karena ada tukang yang membuatnya, rumah ada karena ada yang membangunnya. Tidak ada satupun benda yang muncul begitu saja tanpa sebab. Lalu bagaimana dengan alam semesta ini? Bumi, langit, bintang, galaksi. Semua ini ada, berarti pasti ada yang mengadakannya. Dan pengada pertama yang tidak diciptakan oleh siapapun, yang ada dengan sendirinya, itulah yang kita sebut Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, argumen fitrah atau naluri bawaan. Di seluruh penjuru dunia, dari suku yang paling terpencil sekalipun, manusia secara naluri selalu berpikir kecenderungan untuk menyembah sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bahkan seorang yang mengaku tidak percaya Tuhan pun, ketika dalam bahaya besar, seringkali spontan bersatu meminta pertolongan pada Tuhan. Ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan bahwa manusia dilahirkan secara fitrah, yaitu potensi bawaan untuk mengenal dan mengakui keberadaan Tuhan. Yang ketiga, argumen keteraturan alam atau teleologis. Coba perhatikan, matahari terbit setiap pagi dengan waktu yang bisa diperhitungkan secara presisi. Kedua, bumi berputar dengan kecepatan yang pas sehingga kehidupan bisa berlangsung. Yang ketiga, jarak bumi ke matahari sangat tepat. Sedikit lebih dekat kita terbakar, sedikit lebih jauh kita membeku. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.